Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi. Jadi, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran, volume, atau jumlah sel pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan atau pendewasaan fungsi makhluk hidup. Selanjutnya yakni pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, manusia itu anak-anak merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sama dengan makhluk hidup yang lain. Nah, salah satu ciri-ciri manusia itu apa anak-anak yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Bernafas, bergerak, makan, ya semuanya itu benar. Nah, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan manusia itu terjadi sejak di dalam kandungan anak-anak. Kemudian setelah lahir, manusia itu tumbuh semakin besar dari bayi hingga dewasa. Nah, setelah mencapai usia dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berlangsung. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada genetik. Genetik itu yang mempengaruhi ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan kesehatan seseorang. Sedangkan yang kedua ada nutrisi, yakni asupan makanan dan zat gizi diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental manusia yang baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Mbak Syakila dengan Mbak Tria, Mbak Sauda dengan Mbak Ami. Bisa diisi nama dan kelas dulu ya. Ibu meminjam salah satu LKPD dari kalian. Petunjuk pengerjaannya ini kalian akan membuat skema pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada lembar yang kosong ini kalian tulis kelompok berapa dan anggota, nama anggota. Jadi cara mengerjakannya, ini kan ada bagian A, bagian B, kemudian bagian C. Bagian B ini kotak pink ini digunting kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak pink ini digunting, kemudian ditempel di bagian A. Di bagian A ini guntingannya tuh tidak boleh melewati garis abu-abu. Setelah kalian menempelkan bagian B ke bagian A, nanti kalian menggunting lagi bagian C. Ada 6 kotak ini. 6 kotak ini akan ditempel di bagian A. Ya, di atasnya kertas pink tadi. Paham anak-anak? Silakan. Bagian B ini
Misalnya pada bayi yang ada di kandungan itu usianya berapa sampai berapa bulan, kemudian ciri-cirinya apa, seperti itu. Nanti kemudian dilanjut hingga yang lansia. Lansia itu usianya berapa, kemudian ciri-ciri yang dialami itu apa saja, seperti itu. Mengerti anak-anak? Duduk saja ya, ibu yang mimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak, apakah kalian sudah semangat? Ya. Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ya baik, kelompoknya Mbak Sauda. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang perkembangan manusia, perkembangan embrio, di mana usianya itu mulai dari 0 sampai 9 tahun. Itu ibu mengandung. Ya. Terus ada bayi atau balita usia 1 sampai 5 tahun. ciri-cirinya yaitu belajar berbicara, belajar Merangkak, terus dikasih makan. ya terus ada anak-anak. Jadi usianya itu mulai dari 6 sampai 12 tahun. Ciri-cirinya dia itu aktif. Kemudian ada remaja, usianya 13 sampai 17 tahun. Ciri-cirinya Tinggi, cantik, putih, ganteng semua. kemudian ada dewasa. Usianya mulai dari 18 sampai 40 tahun. Sudah menikah. Ya, terus kerja Ya. sama Punya rumah sendiri. ya. Ada lansia. Umur 41 sampai tidak terhingga. Ciri-cirinya Tua, rambut putih, pikun juga. kulitnya keriput. Pikun. Baik, mari kita apresiasi teman kalian dengan tepuk tangan. Kelompok Afni dan Sauda disilakan duduk kembali. Ya, jadi benar ya anak-anak. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, mari kita tonton video menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan pada manusia, pertumbuhan dan perkembangannya selama fase embrionik berlangsung dalam uterus selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Proses ini disebut juga dengan proses gestasi atau kehamilan. Selama proses ini, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah masa gestasi berakhir, janin akan dilahirkan. Setelah janin lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa masa, yaitu masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pertama, masa balita 0 sampai 5 tahun. Masa ini merupakan masa awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Ciri-ciri pada masa balita yaitu kemampuan fisik berkembang pesat, anggota
Berikutnya masa remaja 11 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, manusia mengalami masa pubertas, yaitu perubahan menjadi dewasa dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Ciri-ciri masa remaja atau pubertas yaitu perubahan emosional secara cepat pada awal masa remaja atau masa shock and stress akibat dari perubahan hormonal dalam tubuhnya. Perubahan yang cepat secara fisik, misalnya perubahan sistem pencernaan, perubahan tinggi badan dan berat badan, serta mulai berfungsinya organ-organ reproduksi. Perubahan dalam hal interaksi dengan orang lain. Pada masa ini mulai tertarik untuk bergaul dengan lawan jenis. Bersikap ambivalen atau ragu dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Emosi yang masih labil dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Suka mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Memiliki sikap irritating, senang meniru figur atau tokoh yang dikagumi. Pada masa remaja, perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada wanita yang dikagumi. Pada masa remaja, perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada wanita dan pria mengalami perbedaan. Wanita relatif lebih cepat mengalami masa puber daripada pria, dari 10 sampai 15 tahun, sedangkan pria pada usia 11 sampai 16 tahun. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan fisik tersebut meliputi ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Berikut ini perbedaan perubahan fisik pada wanita dan pria. Wanita mengalami menstruasi. Wanita dan pria tumbuh rambut di atas kelamin dan ketiak. Kulit wanita menjadi lebih halus. Kulit pria lebih kencang dan kulitnya mulai. Nah, berikut ini perbedaan perubahan fisik pada wanita dan pria. Wanita mengalami menstruasi, pria mengalami mimpi basah. Suara wanita menjadi lebih kencangnya dalam tentang secara emosional, mempunyai rasa tanggung jawab dan mampu mengambil keputusan. Organ reproduksi telah tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Keadaan fisik relatif stabil. Daya tahan tubuh menurun, membuat manusia tampak tua. Ciri-ciri masalah di usia yaitu terjadi penurunan fungsi organ tubuh, gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang kronikos osteoporosis. Daya tahan tubuh menurun. Pada wanita mengalami menopause, yaitu berhenti haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan. Nah, anak-anak itu tadi fase-fase yang dialami dari manusia. Manusia itu dari kandungan, kemudian ke masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dan lansia itu mengalami ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang tidak dipahami dari anak-anak? Sudah. Baik. Jika kalian sudah memahami semuanya, Ibu mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Saya Bu. Silakan Mbak Ria. Jadi kita hari ini belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bayi, embrio, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya. Baik, beri apresiasi kepada Mbak Ria. Nah, izin meluruskan ya anak-anak, jadi embrio itu sama saja dengan bayi. Nah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai fase-fase dan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.
belajar dan tidak berhenti untuk mencari tahu ilmu pengetahuan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan menyenangkan dan sudah memperhatikan ibu. Nah, hati-hati pulangnya anak-anak. Jangan mampir. Istirahat yang baik, jangan mampir-mampir setelah pulang sekolah. Makan makanan sehat dan bergizi agar besok